Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari libur, tetap kita karena jadwalnya sinkronus ya saya lanjutkan dengan sinkronus karena nanti kalau saya terlewat satu otomatis nanti akan mundur satu pertemuan lagi. Jadi walaupun libur tetap semangat, tetap ada perkuliahan. Nah, Anda hari ini masuk di sinkronus pertama, juga Anda sudah saya kasih file materi, sudah saya kasih YouTube. Nah, harapan saya Anda sudah mendownload atau sudah melihat, sudah membaca file-file yang sudah saya upload di dalam Sunan gitu. Oke, saya mau share screen dulu. MS Word terbaru dari saya itu kan saya bukan ini, stop. Sudah saya share di Sunan, silahkan nanti Anda download ya. Hari ini kita belajar tentang perilaku biaya. Nah, ini saya minta diskusi saja. Coba saya minta Mas Akbar Pamesti ya. Nah, coba mic-nya di-on-kan. Mas Ya, sudah ini, Akbar, ya, sudahkah Anda melihat YouTube saya, Mas? Maaf, yang di share Sunan tadi ya? Iya, YouTube yang saya upload untuk perilaku biaya. YouTube-nya sudah Anda lihat? Yang ini belum, Bu, yang ini. Yang ini belum. Yang biaya belum. Sudah saya kasih info ya. Oke, sekarang saya minta Mbak Anggit deh. Nanti yang diskusi boleh nulis di chat nama sama NIM biar bisa saya masukkan ke dalam nilai diskusi. Oke, sekarang Mbak Anggit. Iya, Bu. YouTube-nya sudah Anda lihat, Mbak? Sudah. Sudah. Nah, di situ saya menceritakan istilah apa, Mbak? Tentang pembuatan biaya-biaya pembuatan paving. Ya, ada pembuatan produk paving. Biaya apa saja, Mbak, yang saya sampaikan di situ, Mbak? Biaya variabel, biaya tetap campuran. Nah, kalau ini kan saya kelompokkan biaya-biayanya ya. Tapi waktu saya bikin video itu kan saya nggak nyebut biaya variabel, nggak nyebut biaya tetap. Nah, coba itu sebutkan Kak, biayanya apa saja? Satu. Biaya tenaga kerja. Ya, dua. Biaya listrik. Ya. Terus biaya untuk pembelian bahan baku. Ya, bahan bakunya diurai. Apa saja? Bahan bakunya itu ada semen. Ya. Lalu ada pasir batu. Ya. Terus pasir yang halus. Ya. Nah, setelah biaya-biaya yang sudah Anda sebutkan tadi, berarti Anda bisa mengelompokkan, Mbak ya? Nah, contoh biaya variabelnya apa berarti? Semen. Oke, ya. Terus pasir, itu termasuk biaya variabel. Oke. Yang tetapnya ada contohnya nggak, Mbak? Kalau untuk tetapnya biaya tenaga kerja. Tenaga kerja itu dia modelnya borongan ya, artinya dia pakai satuan. Kalau dia bisa produksi paving 1000, itu dia ya upahnya sebesar 1000 tadi, 1000 paving. Dia mau bikin 2000, ya upahnya ya 2000 paving tersebut. Nah, itu berarti kategorinya tetap atau variabel? Variabel. Variabel. Nah, bisa mencontohkan nggak tetap? Kalau tetap listrik, Bu, atau airnya? Oke, listrik dan air itu dia kategorinya bukan tetap. Karena kan kalau listrik itu setiap bulannya Anda bayarnya sama nggak? Beda. Beda. Nah, listrik atau air, PAM ya, itu dia masuknya ke C. Apa Mbak C? Biaya campuran. Iya, dia masuknya ke campuran. Nah, kalau yang tetap itu contohnya adalah biaya penyusutan mesin. Nah, penyusutan mesin itu kan setiap bulan, setiap tahun biayanya sama.
Nah, tugas Anda hari ini, Anda harus bisa memisahkan biaya campuran ini. Nah, coba cukup Mbak Anggit ya. Sekarang saya minta untuk yang lainnya, Mbak Anggit bisa nulis di chat ya, nama sama NIM-nya ya. Ya, Bu. Sekarang ganti yang lainnya. Saya minta Mbak Sulis Amalia Sari. Iya, Bu. Ya, ini Mbak di-on-kan semua ya videonya. Saya kok nggak lihat Mbak Sulis. Mbak Sulis? Oke. Mbak Sulis coba bacakan pengertian biaya campuran di sini, Mbak. Gimana, Bu? Bacakan biaya campuran di slide saya. Biaya campuran merupakan biaya gabungan di mana dalam satu biaya mengandung unsur biaya variabel dan biaya tetap. Oke, kata kuncinya apa, Mbak? Biaya campuran itu berarti? Gabungan antara unsur biaya variabel dan biaya tetap. Nah, tadi kan saya contohkan biaya apa, Mbak? Biaya campuran tadi? Apa tadi contohnya? Biaya campuran. Jadi kalau diskusi Nggak sama Mbak dengar Anggit lagi, Bu. mendengar, kenapa? Nggak dengar lagi. Contohnya biaya campuran apa? Listrik sama air, Bu. Biaya? Biaya PDAM sama PLN. Ya, biaya listrik ya. Nah, karena di dalam satu biaya itu ada tetap dan ada variabel, maka Anda harus bisa memisahkan. Nah, sekarang Mas Muhammad Prastiko, coba Anda sebutkan metode untuk memisahkan biaya campuran itu ada berapa metode? Dalam biaya campuran ada 3 metode, Bu. Oke, yang pertama. Sebentar. Sebentar itu baru baca. Ini slide saya ada kok. Tinggal Oh iya, tadi kan dinaikin, Bu. Metode grafik, metode titik tertinggi dan terendah, sama metode regresi kuadrat terkecil. Nah, 3 metode ini itu bisa digunakan untuk memisahkan biaya campuran. Sehingga Anda harus tahu masing-masing kategori grafik seperti apa, titik tertinggi seperti apa, regresi kuadrat terkecil seperti apa. Akan kita ulas satu persatu. Tadi Mbak Sulis bisa nulis di chat ya, nama sama NIM-nya. Sekarang masih Mas Muhammad Prastiko. Coba contohnya di grafik, ini saya mencontohkan perusahaan apa nih? PT ABC, Bu. Nah, usahanya apa ini PT ABC? Manufaktur produk paving. Ya, sama ya, produksi paving. Nah, ini contoh biaya campurannya apa ini? Biaya apa? Kan tadi Anda menyebutkan biaya listrik ya. Nah, kalau di soal Ya. biaya campurannya ini biaya apa? Muncul biaya? Pemeliharaan mesin paving, Bu. Iya. Kenapa pemeliharaan mesin paving itu masuk campuran? Karena di dalamnya ada biaya tetapnya dan ada variabelnya. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Itu Anda harus tahu pemicunya dulu. Pemicu itu adalah yang menyebabkan biaya itu muncul. Nah, kalau mesin itu kan satuannya pakai apa ini, Mas? Jam Satuannya mesin, Bu. jam mesin. Jam. Jadi artinya selama 1 hari itu mesin bisa berproduksi selama berapa jam? Itu namanya jam mesin ya. Nah, bulannya itu ada Januari sampai Juni, Anda diminta untuk memperkirakan bulan Juli nanti berapa biaya pemeliharaan yang muncul. Artinya biaya itu kan belum terjadi. Anda sebagai seorang akuntan manajemen harus bisa memprediksi untuk bulan selanjutnya, yaitu bulan Juli. Ya, oke. Sekarang saya mau ganti Mbak Diah Trisna. Oke. Mbak Diah Trisna. Oke.
Coba Mbak, jam mesinnya itu kan ada tertinggi dan terendahnya ya. Sudah Anda lihat ya? Iya. Untuk biayanya juga sama. Nah, untuk metode grafik ini langkahnya ada 2. Nah, ini sudah saya buatkan grafiknya. Bisa menggunakan nulis atau gambar manual, bisa menggunakan Excel. Nah, kita mulai yang gambar manual. Anda di SMA pasti sudah diajarin bikin grafik ya, Mbak ya? Mbak Iya, Dia? Bu. Nah, ini namanya garis apa, Mbak? Garis yang berdiri ini namanya? Sumbu X. Sumbu X. Garis vertikal. Iya, ini anggap aja garis vertikal namanya biaya pemeliharaan. Berarti biaya pemeliharaan kan diambilnya dari mana? Dari sini. Sekarang yang mendatar ini berarti sumbu apa? Horizontal. Horizontal, sumbu X ya. Jadi Iya. data yang sudah ada di atas itu anggap aja jam mesinnya X, jumlah biaya pemeliharaannya itu Y. Berarti pada bulan Januari kan jam mesinnya 100, biayanya 200. Nah, itu sudah dibuatkan titik-titiknya. Titik ini berarti mewakili Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Titiknya dibuat dulu. Kemudian Anda bikin garis. Perhatikan garisnya itu tidak melewati titik ini ya, tapi di tengah-tengahnya dia agak menyentuh dari titik-titik tersebut. Jadi ini kelemahannya dari grafik adalah Anda sebagai seorang akuntan manajemen itu menarik grafik atau menarik garisnya itu berbeda-beda. Karena kan nggak tentu ya, nggak pasti ya. Mungkin Mas Muhammad Prastiko bisa garis di sini, di atasnya. Mungkin Mbak Dia bisa nulis pas di sini. Coba Mbak Dia, ini berapa sih titik yang terakhir di sini? Ini titik berapa, Mbak? 130. Iya, 130.000 inilah yang namanya biaya tetap. Kan tadi biaya pemeliharaan itu kan gabungan ya antara tetap dengan variabel. Setelah Anda bikin grafiknya, kemudian Anda tarik garis, ternyata biaya tetapnya ada di sini. 130.000. Sampai sini Mbak Dia paham enggak? Iya, Bu. Oke, setelah 130.000 ini muncul sebagai biaya tetap, maka Anda bisa mengidentifikasi berapa jumlah biaya variabelnya. Diasumsikan di sini pada bulan, ini kita pakai contoh dulu ya, pada biaya pemeliharaan 580.000 kita cek ya. Berapa jam mesinnya Mbak? 440. Iya, 440 jam ya. Itu kita bisa lihat berapa biaya variabelnya dengan cara 580 kita kurangi 130. Inilah yang namanya biaya variabelnya 450. Itu kan biaya variabel gelondongan. Kalau mau mencari biaya variabel per unit ini ada rumusnya. Jadi 450.000 dibagi dengan jam mesinnya tadi berapa Mbak? 440. Nah, Anda bisa menemukan biaya variabel per unitnya adalah 1023 per jam. Ya. Setelah itu Anda bandingkan ya. Anda bandingkan dengan menggunakan Excel. Kalau tadi kan gambar nih, gambar manual ya. Sekarang kita bisa menggunakan metode Excel. Ini sudah ada contohnya. Mungkin bisa saya praktekkan langsung aja. Bisa pakai Excel. Oke, saya bukakan Excelnya. Oke. Sudah terlihat belum ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Ganti yang lain ya. Yang tadi saya minta untuk diskusi bisa nulis di chat. Sekarang Mas Rinaldi ya, Pak Komting ini. Ya. Pak Komting. Nah, sudahkah Anda baca Baik, Bu. materi dari saya? Untuk MS Word-nya sudah, Bu. Sudah. Jadi Anda untuk yang Excel-nya sudah Anda
pelajari? Sudah, Bu. Ya. Dengan cara kita blok ya. Dari X itu adalah 100 Iya. sampai 680. Habis di blok kemudian diapain Mas Rinaldi? Masuk ke Insert, kemudian buat grafik, Bu. ya scatter ya. Buat scatter. Ya. Scatter itu pilihannya banyak ya. Ada yang pakai garis-garis, ada yang pakai titik. Anda pakai yang ini aja, yang pakai titik saja. Ini akan lebih mudah. Hasilnya seperti ini ya. Sudah terlihat ya? Ini kan titiknya dia nyebar, enggak garis lurus ya. Solusinya gimana? Dengan cara Anda tarik garis. Ini bisa saya tarik garis kan? Nah, nariknya di mana? Tidak perlu melewati. Gini aja. Mendekati aja. Mungkin satu orang dengan yang lainnya narik garisnya berbeda. Gitu. Oke. Ini itu sudah masuk di dalam file Word saya, jadi bisa Anda pelajari sendiri. Langkah-langkahnya seperti apa gitu. Ini Word saya mana tadi ya, kok lupa saya. Taruhnya di mana. Ya, hasil akhirnya kan sama, ini. Sehingga kalau dihitung pada bulan Juli, Mas Rinaldi masih ya, berapa sih jumlah biaya pada bulan Juli yang terjadi, Mas Rinaldi? Rp488.050. Ya, ini menggunakan metode apa tadi, Mas? Metode grafik. Metode grafik. Nah, ini metode grafik ada kekurangan dan kelebihannya. Akan kita bandingkan dengan metode yang selanjutnya, yaitu metode apa, Mas? Metode yang kedua? Metode tertinggi dan terendah, Bu. Iya. Kata kuncinya apa sih titik tertinggi dan terendah itu? Aktivitas sama biaya aktivitasnya. Aktivitas tertinggi dan dua hal. Terendah. Tertinggi dan terendah. Nah, ini sudah ada rumusnya, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, saya ganti Mbak Zumrotun. Oke, Mbak Zumrotun, ini ada contoh perusahaan apa Mbak ini Mbak? Saya nyontoin nama perusahaannya apa Mbak? Halo Mbak Zumrotun. Mana ini orangnya? Kalau enggak ganti deh Mbak Fatimatus. Iya, Bu. Mbak Fatimatus itu nama perusahaannya apa Mbak? PT ABC. PT ABC bergerak di bidang apa diketahui nggak di situ? Bidang manufaktur. Bidang manufaktur. Di situ kan sudah ada jam mesinnya ya, dan itu soalnya sama dengan yang di atas angkanya. Cuman akan kita bandingkan gimana kalau kita menggunakan metode apa ini Mbak yang kedua berarti? Tertinggi dan terendah. Tertinggi dan terendah. Caranya gimana? Itu rumusnya sudah ada. Ya. Langkah pertama, Anda harus bisa mengelompokkan jam mesin tertinggi. Berapa Mbak? 500 jam. 500 jam. Yang terendah? Jam mesin yang paling rendah ini angka berapa? 100 jam. 100. Kalau biayanya sekarang, biaya paling tinggi berapa? 680. Biaya terendahnya? 200.000. Ya. Terus data ini itu harus benar. Kalau data ini salah, otomatis perhitungan Anda akan keliru ya. Ini sudah ada rumusnya. Nah, fokusnya di sini, yang tanda merah ya. Biaya variabelnya berapa, Mbak? 1.200 per jam. Nah, masih ingat nggak biaya variabel pakai grafik tadi per jamnya berapa?
1023. Nah, 1023. Sama nggak biaya variabelnya? Beda, Bu. Makanya kita harus bisa membandingkan ya, pakai grafik dengan tertinggi dan terendah. Sekarang biaya tetapnya ketemu angka berapa, Mbak? 80.000. Bu, mohon maaf, yang saya mau tanya. Iya. Itu 680.000 dikali sekian itu hasilnya bukan 80.000, Bu. Dikurangi ya? Iya. Iya, maaf saya keliru soalnya. Gini ya rumusnya ya? Iya, Bu. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Nah, artinya kan Anda juga ikut ngoreksi ya. Maksud saya seperti itu, tapi mungkin pas ngetiknya keliru. Oke. Tadi berapa Mbak kalau yang grafik? 100? 135 ya? 130.000. Ya. Beda kan ya? Jauh beda. Akan kita bandingkan lagi. Ini kan ada perhitungannya ya. Berapa sih bulan Juli pakai metode tertinggi dan terendah? 500.000. Ya, beda lagi nggak Mbak? Beda, Bu. Kalau yang grafik tadi? 488.050 rupiah. Iya, ya kan? Berarti Anda bisa membandingin. Oh, kalau grafik itu berarti nanti akan ketemu angka sekian. Kalau tertinggi terendah sekian. Nah, yang paling ibaratnya paling bagus ya, kita akan pakai metode yang terakhir. Metode apa ini? Metode regresi kuadrat terkecil. Ya, ini nanti metode regresi kuadrat terkecil ada 2 metode juga, ada 2 teknik ya. Sekarang ganti yang lain deh. Saya minta Mbak siapa ya? Mbak Fiona. Oke, Mbak Fiona, ini metode regresi kuadrat terkecil ada 2 metode. Yang pertama pakai rumus ya. Saya kira ini di SMA juga sudah pernah diajarin ya, pakai sigma X, Y. Nah, ini Anda bisa ngerjain pakai kalkulator, bisa pakai Excel juga bisa ya. Nah, ini soalnya masih sama, tahapannya ini dia pakai Excel ya. Ini bukan X2 tapi X kuadrat. XY itu adalah perkalian dari X dan Y. Gitu. Oke, ini tidak perlu saya ceritakan karena Anda sudah paham ketika di SMA gitu aja. Sekarang saya minta tadi Mbak Fiona coba hasil akhirnya pakai regresi terkecil kuadrat. Berapa Mbak hasil akhirnya bulan Juli Mbak? 494.173. Ya, agak keras lagi ya Mbak ya. Iya, Bu. Sekarang kita bisa menggunakan teknik yang kedua pakai software SPSS. Pernah dengar nggak Mbak Fiona software SPSS? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Kalau belum pernah, nah ini tampilannya seperti ini. Caranya gimana? Anda bisa download ya software ini di Google. Nanti ada tugas dari saya yang dimana Anda nanti harus mengerjakan tugas dari saya menggunakan aplikasi SPSS ini. Nah, bagaimana caranya? Ya silahkan Anda googling. Karena ini sangat membantu Anda. Kalau metode ini Anda gunakan, itu akan sangat mudah sekali, akan sangat rinci, dan sangat singkat sekali penggunaannya. Karena tinggal klik, nanti SPSS-nya akan muncul sendiri hasil akhirnya. Gitu. Oke, ini bisa saya tunjukkan ya. Tunjukkan untuk SPSS-nya. Aplikasinya seperti ini. Sudahkah terlihat aplikasinya? Anda kalau download ya, ini keywordnya IBM SPSS statistik. Ini saya pakai versi 25 ya. Anda bisa pakai versi yang lain juga nggak apa-apa. Kalau dapat yang 25 malah lebih bagus lagi. Nah, caranya bagaimana sih untuk mengerjakan metode yang SPSS ini? Gampang sekali. Anda kan sudah punya data Excel.
Excelnya tadi kan ada XY tadi ya. Dengan cara Anda klik open, ya. Kemudian Anda cari Excel yang sudah Anda buat. Oke, saya cari di mana ya? Saya kok lupa. Oh, ini di biaya campuran ya. Oke, ini kalau SPSS memang agak berat ya, jadi agak lama. Aduh. Ya, tampilannya seperti ini. Bulan, X, dan Y. X tadi apa ya, Mbak Fiona? X kita asumsikan apa? Biaya pemeliharaan. Bukan, X itu jam mesin, Mbak. Oh, jam mesin. Oh, Iya, Y-nya itu biaya pemeliharaan. Jadi sangat keliru. Kalau Anda keliru notasinya, nanti regresinya juga keliru gitu. Oke, ini saya cek. Kan cuman XY ya. V4-nya nggak kepake, V5-nya nggak kepake. Jadi saya kembali ke data view. Nah, langkah selanjutnya ini tinggal kita klik analyze, regression, linear. Ya. Ini hanya satu langkah, satu tahap, kita klik. Kita masukkan dependennya itu adalah Y. Ya. Jangan kebalik ya, dependennya itu Y, X-nya adalah independent. Kemudian klik OK. Ya. Hasil akhirnya itu seperti ini. Sebentar. Mungkin ini agak kecil sekali. Terlihat nggak ini hasil akhirnya? Hasil akhirnya jelas nggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Tapi kecil ya? Iya. Atau bisa kebaca itu? Bisa di zoom, Bu. Bisa Bisa, di zoom Bu. kok, Bu. Ya, jadi hasil akhirnya kan banyak ya tabelnya ya. Yang perlu Anda perhatikan itu tabel paling akhir. Yang ini. Yang ada standar koefisien betanya. Ini hasil akhirnya sudah saya masukkan ke dalam ini apa? MS Word. Mungkin saya bisa beralih ke MS Word aja supaya hasilnya agak besar. Ini kecil sekali. Ya, di materi saya sudah ada. Di mana materi saya ya? Nah, tampilannya kan ini ya, kecil sekali ya. Pakainya data yang paling akhir ini. Kalau saya besarkan data akhir ini, hasilnya seperti ini. Ya. Mungkin di MS Word saya itu ada kekeliruan ya, kebalik. Sekarang masih Mbak Fiona. Coba, ini angka berapa Mbak yang atas Mbak? Rp1.347.771. Nah, kalau mau membaca SPSS, perhatikan titik ini maksudnya koma. Oh, Titik ini koma. Berarti ini angka berapa Mbak? 134.000. 134.000. 1.737,771. Nah, ini sudah saya buatkan di bawah. Ini berarti saya buletin ya. Jadi angka berapa ini, Mbak? 134.738. Iya. Jadi kita tidak perlu ngitung panjang sekali seperti di metode atas-atas itu ya. Dengan kita klik alat SPSS, kalau di MS Word saya ada kekeliruan, nilai yang atas itu namanya biaya tetap ya, bukan biaya variabel. Mungkin MS Word-nya bisa dicek lagi yang sudah saya share di Sunan ya. Mbak Fiona bisa bisa ngecek? Benar?
Atau keliru MS Word saya? Ini saya nulisnya tetap apa variabel? Bentar, Bu. Ya, kalau di MS Word saya itu nyebutnya biaya variabel, tapi itu keliru. Yang benar biaya tetapnya. Biaya tetapnya 134.738 dan nilai biaya variabelnya adalah 1.027 per jam. Jadi pakai ini yang bawah. Gampang kan kalau pakai SPSS? Tinggal klik muncul berapa biaya tetapnya, biaya variabelnya berapa. Nah, berarti kan Anda sudah punya atau mengantongin 3 metode, dan 3 metode itu punya kekurangan dan kelebihan. Hasilnya beda semua, ya. Dan mana yang paling bagus, itu saya sarankan yang metode kuadrat terkecil. Karena kan sudah pakai sistem, otomatis untuk error-errornya itu akan lebih terminimalisir. Gitu. Kalau yang metode grafik itu levelnya dia low, dia paling rentan karena kalau di grafik itu kan asumsinya setiap orang itu beda-beda, satu orang dengan orang lain gitu. Jadi walaupun grafik itu menghasilkan hasil yang kurang bagus, tapi Anda tetap harus tahu, harus bisa. Karena nanti di tugas saya minta untuk Anda mengerjakan pakai 3 metodenya, harus Anda kerjakan. Mungkin yang berat itu adalah Anda harus download SPSS-nya itu. Jadi salah satu ada yang punya softwarenya itu bisa di-share ke teman semuanya untuk bisa di-install ulang gitu. Karena kalau Anda nggak punya SPSS ya Anda nggak bisa mengerjakan ini yang C. Karena harus pakai bantuan SPSS. Gitu. Oke, cukup ya Mbak Fiona. Yang lainnya? Iya, Bu. Bisa nulis di chat tadi nama sama NIM-nya supaya bisa saya masukkan ke dalam nilai partisipasi. Yang lain juga kalau masih ada kesulitan bisa ditanyakan. Gimana? Kuliahnya memang agak singkat ya karena keterbatasan dari Zoom. Zoom itu waktunya hanya sekitar 40 menit jadi nggak bisa panjang lebar. Dan ini juga hampir mau habis. Silakan. Bu Nani, Ya. berarti itu nanti kalau yang metode grafik garisnya beda-beda ya? Iya, yang penting adalah analisisnya, Mbak. Langkahnya benar, itu aja. Kan masing-masing orang narik garisnya pasti berbeda. Gitu. Kecuali kalau yang nyontek, pasti sama kalau yang nyontek. Gitu. Oke, yang lain bagaimana? Ini Mbak Meta yang mana? Saya tadi nanya Mbak Meta enggak ya? Oke, sebelum saya tutup, coba videonya di-on-kan lagi. Ya, sebagai bukti bahwa Anda mengikuti kuliah saya. Yuk. Ini masih pada kerja atau oh ini libur ya, tanggal merah ya. Nanti akan saya upload di YouTube ya. Jadi Anda kalau mau mengerjakan tugasnya bisa Anda ini lihat ulang YouTube saya. Nanti akan saya share di Sunan link YouTube-nya. Ya, Bu. Oke, terakhir Mbak Anggit Maharani ya yang tanya tadi. Bentar, saya tulis dulu nanti kalau kelupaan. Oke, saya kira itu ya, karena waktunya sudah terbatas, tinggal 1 menit ya. Nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada bisa saya tutup. Nanti kalau ada masalah bisa dilanjut di grup WA ya, chatnya ya. Terima kasih Anda sudah bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Kita sudah diskusi dengan intens. Harapan saya diskusi ini bisa
mengena di hati. Karena kalau kita tidak praktek langsung, itu akan sulit sekali. Jadi alhamdulillah kita bisa praktek. Dan harapan saya tugas, jangan sampai Anda telat ya. Bu, kan jam 12 siang. Nah, itu dicek lagi ya batas waktunya. Sampai jumpa di Zoom yang kedua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya,